Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udono. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Sakawuni memutar kudanya. Dia ingin mencari sebuah rumah penginapan untuk istirahat malam nanti. Tapi dari arah ujung jalan muncul serompongan orang berkuda. Kakang Bajil, akhirnya secara kebetulan kita bisa menemukan perempuan liar itu di sini. Apakah kalian mencari-cari aku? Apakah aku sudah menjadi orang penting sehingga kalian susah payah menemui aku? Turunlah dari punggung kudamu, Sakawuni. Kami mau bicara. Baik. Hup! Dari mana saja kau, Sakawuni? Aku mempunyai urusan pribadi. Tapi kau termasuk 4 besar. Kau anggota terhormat kelompok kami. Jangan berbuat seenak perutmu. Kau mempunyai hak, tapi juga kewajiban dan tanggung jawab. Iya, kita semua bekerja keras. Dan dia malah enak-enak kabur. Entah apa saja yang dikerjakannya selama tidak bersama kita. Oh, jadi aku dicurigai? Iya, kau dicurigai. Aku telah berbuat salah apa? Jangan coba-coba mungkir. Bukankah kau orang bercadar hitam yang telah mematkan seorang laki yang akan kami tangkap? Oh, aneh sekali. Di mana aku telah melakukannya? Kami bertarung melawan seorang laki-laki yang menggendong seorang anak kecil. Mendadak ada orang bercadar hitam turun membantu, sehingga kami gagal meringkus laki-laki itu. Dan aku dicurigai sebagai orang bercadar hitam itu? Adi Renteng dapat mengenali suaramu dan juga gerakan-gerakanmu. Aku tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti. Kau tinggal mau mengakui atau tidak, Sakawuni. Oh, aku tidak senang dipaksa mengakui apa yang tidak pernah kulakukan. Sakawuni! Kalau kau mau berterus terang, barangkali aku akan berpikir lain. Tindakan-tindakanmu selama ini sudah sangat menjengkelkan. Kau seringkali membantah dan berbuat semaumu sendiri. Apakah kau merasa lebih jago di antara kami? Kau yang berkata begitu. Sakawuni, dengar. Kesabaranku ada batasnya. Kau sudah tidak menjadi pimpinan. Kau belum benar. Kalau aku tidak mengambil tindakan yang tegas, aku bukan pimpinan yang baik. Dan aku tak akan kehilangan kewibawaanku. Jadi, aku harus bagaimana sekarang? Pertama, kau harus memelihara mulutmu yang lancang itu. Kata-katamu terlalu kasar dan tajam. Dan itu seringkali bisa menyinggung harga diri seseorang. Kedua, soal orang bercadar hitam itu, aku minta ketegasanmu. Kalau itu berarti aku harus mengakui perbuatan yang tak pernah kulakukan.
Aku keberatan. Mengapa? Mana buktinya bahwa aku orang cadar hitam itu? Kau selalu minta bukti. Baik. Sekarang kami pun minta bukti bahwa kau bukan orang bercadar hitam itu. Kemana saja kau selama ini, ha? Hei, mengapa aku harus mengatakan urusan pribadiku pada orang lain? Kurang ajar, perempuan liar. Kau ini. Yang sekali bahwa sekarang ini aku terpaksa menjinakkan. Bahkan kalau perlu kulumpuhkanmu. Hei! 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 Tunggu! Hentikan! Aku sudah benar-benar muak melihat tingkah lakunya, Kakang. Gatal benar tanganku ini. Ingin meremas mulutnya yang berbisa. Tunggu kataku. Lihat, ada orang-orang berkuda menuju kemari. Sepertinya rombongan... Tuanku Kebo Mundarang. Ada apa, Kakang Bajil? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Maaf, Tuan. Kami ada sedikit persoalan dengan seorang teman. Persoalan apa? Empu Tong Bajil lalu menceritakan tentang orang bercadar hitam yang telah menggagalkan rencananya. Kebo Mundarang mengerutkan alisnya. Laki-laki bertubuh tegap kekar itu lalu menatap tajam ke arah Sakawuni. Bagaimana Sakawuni? Bukankah kau tidak ingin menyulitkan teman-temanmu sendiri? Saya sudah berusaha menjelaskan pada pimpinan, tapi dia tidak percaya. Jadi kau bukan orang bercadar hitam itu? Saya tidak suka mengenakan cadar hitam. Bagus. Nah, persoalan ini anggap saja sudah selesai. Jangan lagi dipanjang-panjangkan. Baik, Tuan. Dan kau Sakawuni, kau jangan berbuat macam-macam. Kau harus bekerja dengan baik demi tegaknya kewibawaan pemerintah Kediri. Kau harus menunjukkan kesetiaanmu pada Sang Prabu Jayakatwang. Kakang Bajil. Iya, Tuan. Ada hal yang penting yang ingin kusampaikan pada kelompok pendekar. Saya kira Jasun Wungkal tidak terlalu jauh dari sini. Bagaimana kalau kita bicara di rumahmu saja, Kakang Bajil? Oh, mari. Mari, Tuan. Silakan. Kebo Mundarang, patih kerajaan Kediri itu, lalu memberikan aba-aba pada prajurit pengiringnya. Sebentar kemudian, mereka semua sudah berangkat meninggalkan kota Singasari menuju desa Jasun Wungkal. Aku baru saja mengadakan perjalanan keliling. Kalian mungkin sudah tahu. Rakyat juga sudah tahu. Bahwa Sang Prabu Jayakatwang, atas nama pemerintah Kediri, sudah berkenan memberi pengampunan pada Dyah Sanggrama Wijaya. Bahkan Sang Prabu telah memberikan hutan tarik tulusan hati beliau. Tapi pemerintah Kediri juga merasa jangan sampai anak macan yang dipelihara pada akhirnya setelah dewasa justru berbalik menggigit tuannya. Iya, benar Tuan. Hal seperti itu memang bisa terjadi dan seringkali terjadi. Karena itu, kita semua harus terus meningkatkan kewaspadaan. Setiap desa harus ditanam telik sandi yang tugasnya mengawasi segala kegiatan dan peristiwa yang terjadi di tersebut. Pemerintah juga melarang keras adanya perguruan-perguruan ilmu kanuragan. Sebab perguruan kanuragan bisa digunakan kelompok-kelompok yang tidak puas, yang sakit hati untuk melawan pemerintah Kediri. Kalau hal ini seringkali terjadi, bisa membahayakan keamanan negara. Memang benar, Tuanku. Rongrongan seperti itu bisa merugikan pemerintah Kediri. Menurut pendapat saya, kelompok orang-orang sakit hati, bekas-bekas kaki tangan pemerintah lama,
tidak perlu diberi angin segar. Iya. Pendapatmu cocok sekali dengan kebijaksanaan Sang Prabu Jaya Katuang, Kakang Bajil. Bagaimana dengan yang lain? Aku ingin mendengar pendapat yang lain. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan pendapat Kakang Bajil, tuanku. Orang-orang yang pantas untuk kita curigai, janganlah diberi angin. Jangan diberi kesempatan menyusun kekuatan, tuanku. Iya. Satu-satunya kekuatan yang boleh ada hanyalah bala tentara Kediri. Ini sudah menjadi keputusan paling pokok dalam musyawarah di antara para pembesar pemerintah Kediri 1 bulan yang lalu. Lalu, sekarang apa yang harus kami lakukan, Tuan? Apakah kami akan mendapat tugas-tugas tambahan sehubungan dengan keputusan itu? Itu sudah pasti, Kakang Bajil. Kalian yang ada di ruangan ini adalah pendekar-pendekar andalan. Pendekar-pendekar yang terpercaya. Tapi tugas tambahan yang bagaimana yang akan diberikan pada kalian, aku sendiri belum tahu secara persis. Karena itu, aku akan mengajak beberapa di antara kalian untuk menghadap Gusti Ardaraja. Sebab pengamanan di seluruh wilayah Kediri dan sekitarnya berada dalam pengawasan beliau. Kakang Bajil? Ya, Tuan. Buatlah persiapan secukupnya. Besok kita berangkat ke Istana Kediri. Tidak perlu ikut semuanya. Buatlah pembagian tugas yang adil, supaya semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas. Baik, Tuan Kebo Mundarang. Malam itu, Patih Kebo Mundarang menginap di Casun Wungkal di rumah Empu Bajil. Pagi harinya mereka berangkat ke Istana Kediri. Ikut dalam rombongan itu Empu Bajil sendiri, Dewi Sambi, Empu Rendeng, dan Sakawuni. Sementara itu Jaran Pangkal dan Jaran Lejong ditugaskan mengepalai prajurit-prajurit Kediri yang ditanam di Casun Wungkal dan daerah sekitarnya. Mundarang dan rombongannya tiba di Istana Kediri lepas tengah hari. Mereka berlima lalu menemui Ardaraja, putra Prabu Jaya Katuang, di Istana Kepangeranan. Ardaraja menerima tamu-tamu bawahannya di Pendaba. Apakah Paman Kebo Mundarang sudah selesai mengadakan perjalanan keliling, Paman? Sudah, Gusti. Dan apakah cukup merata perjalananmu, Paman? Ada beberapa buah desa penting yang sempat hamba lihat dari dekat. Seperti Nyapan, Ponging, Kepulungan, Hambal. Hamba juga sempat singgah di Singasari. Dan secara kebetulan bertemu dengan Kakang Bajil dan kawan-kawan pendekar yang lain. Bagaimana kesan Paman selama dalam perjalanan itu? Kesan rasanya cukup baik, Gusti. Para kepala desa selalu menyambut kehadiran rombongan kami dengan ramah. Demikian pula rakyat pedesaan. Sikap mereka tidak ada yang mengecewakan. Apakah Paman tidak mencium bau sesuatu yang kurang sedap, Paman? Sebab aku masih belum yakin keadaan yang aman, tenang, yang hanya tampak di luarnya saja belum menjamin bahwa pemerintahan Kediri bisa terus mengelinding dengan mulus, Paman. Aku masih mengkhawatirkan adanya sesuatu gerakan bawah tanah. Suatu gerakan yang diatur rapi dan melangkah diam-diam menuju bentuk yang sesungguhnya, Paman. Ampun, Gusti. Kami sebagai petugas keamanan negara hanya mampu menghadapi apa yang tampak di mata. Hamba, setelah mengadakan pendekatan langsung pada para kepala desa, sepertinya gerakan-gerakan seperti itu belum nampak, Gusti. Belum nampak bukan berarti tidak ada, Paman. Ampun, Gusti. Memang benar gerakan-gerakan rahasia seperti itu kemungkinan ada. Tapi Gusti Ardaraja tidak perlu merasa khawatir. Kami siap menumpas habis begitu kami mencium sebuah desa menyokong gerakan rahasia yang tujuannya merongrong kewibawaan dan kekuasaan pemerintah Kediri.
Itulah yang kuharapkan, Paman. Kecurigaan itu perlu sekali. Kecurigaan adalah bukti bahwa kita tidak lengah. Baik. Sekarang aku ingin mendengar keterangan Paman tentang keadaan hutan tarik. Hutan tarik yang masih berbentuk hutan, yang oleh Sang Prabu Jaya Katuang telah diberikan pada Dyah Sang Ramawijaya. Pati Kebo Mundarang diam sesaat ketika Arda Raja menanyakan perihal daerah itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Keterangan apa yang akan diberikan Kebo Mundarang tentang hutan tarik? Dan bagaimana sikap Arda Raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.